Mari kita pujikan pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih.
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, mengharap perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sekali lagi sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya ya Bapa. Seperti pujian ini ya Yesus, Engkau saja ya Bapa yang menjadi sumber kekuatan kami. Hanya Engkau saja yang menjadi tempat perlindungan kami ya Yesus. Kami hanya bisa berharap padamu. Kami hanya bisa, haleluya, menyandarkan harapan kami di kaki-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami anak-anak-Mu pada saat sore hari ini di rumah keluarga Ibu Paini. Bapak selamat ya Bapak, di mana di sore ini keluarga ini mengadakan syukuran karena pemeliharaan-Mu sepanjang tahun, sehingga anak-Mu Ibu Paini dan Esther bertambah 1 tahun usianya. Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber haleluya berkat dalam keluarga ini ya Yesus. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan haleluya kelimpahan dalam keluarga ini. Kami ikut bersukacita haleluya untuk keluarga ini ya Yesus, yang telah menyediakan tempat, yang telah haleluya mengundang kami untuk berkumpul, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Yesus. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kami buka ibadah kami, dan kami alaskan doa kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore saudara. Kita pujikan pujian Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Haleluya. Aku diberkati sepanjang hidup, kita selalu diberkati. Amin saudara. Tidak hanya keluarga ini yang diberkati Tuhan, tapi kita semua anak-anak Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan selalu kita rasakan. Amin. Kita ganti pujian. Setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus.
Waktu selanjutnya saya berikan pada Bu Paini atau keluarga untuk sambil menunggu kita pujikan pujian ini. Setia, setialah. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Buat kasih setia, setia, setia sampai mati. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada kesempatan sore yang berbahagia ini keluarga kami mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus yang mana sudah memelihara kami sekeluarga. Tentunya juga saudara semua. Puji nama Tuhan, saya juga bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan saudara semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke rumah kami yang jauh di desa ini. Puji nama Tuhan, ini semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Dan saya juga bersuka cita karena anak-anak di sini semua juga pada tepuk tangan. Saya syukur. Ini semua juga karena kasih kemurahan Tuhan yang begitu baik buat kami semua. Puji nama Tuhan. Kiranya ini sambutan sekaligus kesaksian Tuhan yang sangat amat luar biasa bagi keluarga kami. Kami sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus dan juga pada saudara semua. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang membalas semua kebaikan saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih kami kembalikan. Haleluya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, dan bukan hanya berharap akan berharap padamu, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang kuandalkan, satu
satu-satunya yang ku percaya. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan, hanya Engkau andalkan, satu-satunya yang kami percaya, yang selalu akan menolong kami, ya Bapa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh besar Bapa kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Kau boleh sertai kami Bapa, sehingga kami saat sore hari ini boleh berkumpul bersama tempat ini, menaikkan pujian syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Benar Yesus, Kau adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kau adalah sumber kedamaian, pengharapan dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau lah yang memberkati kami, Engkau lah penyembuh dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan Kau yang memulihkan setiap hati kami Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan puji-pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa, menyenangkan hati-Mu selalu. Dan Kau juga memberkati anak-Mu yang boleh melayani Tuhan pada sore hari ini. Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati dan pikiran kami untuk Kamu boleh dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengar, akan kami baca, tertanam dalam kehidupan kami, jadikan rema dalam kehidupan kami, pegangan dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani hidup ini ya Bapa. Terima kasih Yesusku, Engkau juga yang berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sedia berbicara melalui hamba-Mu, dan kami yang mendengarkan pun juga diberkati. Terima kasih Yesusku,
Kami hanya sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di mana sore hari ini kita bisa datang di rumah dari keluarga Pak Slamet. Walaupun keluarga belum lengkap, ya kalau ditunggu dari Jepang tak mungkin ya. Ya, puji nama Tuhan. Keluarga di tempat ini mengucap syukur di mana hari ini ya tempatnya Mbak Esther ya. Mbak Esther. Bapak Ferry lihat kok tambah cantik terus ya. Haleluya. Oke. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati keluarga di tempat ini. Dengan ucapan syukur yang dikerjakan, pasti ditambah lagi berkatnya oleh Tuhan untuk keluarga di tempat ini. Kebenaran firman Tuhan pada saat sore malam hari ini, kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 39. Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja saudara ya. Ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-1, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-2, dan seterusnya. Kejadian 39. Yusuf di rumah Potifar. Ayat 1 mulai, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf dia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Amin. Pujikan nama Tuhan. Yusuf adalah seorang yang disertai oleh Tuhan. Yusuf adalah seorang yang segala sesuatu yang ada padanya ada di dalam semacam ya dikontrol oleh Tuhan. Padahal Yusuf, kalau kita lihat di dalam pasal 37, bagaimana Yusuf mengawali kisah ini ya, mengawali kisah Yusuf itu di dalam pasal 37, bagaimana diawali Yusuf itu disayang oleh ayahnya, tetapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Ayahnya membelikan baju yang terbaik, jubah maha indah, sedangkan kakak-kakaknya tidak. Kakak-kakaknya bekerja, Yusuf tidak. Tetapi bukan berarti Yusuf itu pemalas, Bapak Ibu Saudara.
Terbukti kita lihat di dalam pasal 39, karena pasal yang ke-38 itu topiknya sangat berbeda, tetapi dari pasal 37 sampai 50 itu kisah Yusuf semua, saudara. Semua berkaitan dengan Yusuf. Nah, pasal 39 ini bagaimana Yusuf di rumah Potifar, dan bagaimana Yusuf juga menunjukkan bahwa dia bukan seorang pemuda yang malas. Yusuf adalah seorang yang disertai Tuhan. Mungkin saat dia bersama-sama dengan kakak-kakaknya, bersama dengan ayahnya yaitu Yakub, kakak-kakaknya mungkin melihat terlalu dimanja. Yusuf itu terlalu dimanja sehingga boleh dikatakan mungkin kakak-kakaknya itu iri. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 9, itu bagaimana seorang yang bernama Stefanus menceritakan kondisi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, terus akhirnya dijual, itu karena iri hati. Kakak-kakak Yusuf iri hati sehingga dia mereka tega untuk menaruh Yusuf di sumur, bahkan menjual Yusuf menjadi budak belian dengan harga yang sangat murah. Sudah dijual ke orang Midian, sama orang Midian, saudagar Midian itu dijual lagi. Wah, kalau sudah dijual dari tangan ke tangan, nah itu sudah alamat tidak selamat gitu, saudara. Artinya tidak mungkin bisa lagi ketemu sama keluarga. Namun demikian, di rumah Potifar, Alkitab menuliskan bagaimana Yusuf yang disertai Tuhan. Ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Firman Tuhan ini bukan saja untuk Esther, tapi untuk kita semua. Amin, saudara. Sidang jemaat Tuhan GBD Makedonia harus menjadi anak-anak Tuhan yang disertai Tuhan, di mana kalau ada dalam penyertaan Tuhan, segala sesuatu, segala pekerjaannya itu selalu berhasil. Katakan amin. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Yosua berhasil ya. Ya, bantu doa saudara. Walaupun gagal ya. Tadinya kalau dilihat dari result time itu masuk di juara 3 harusnya. Tapi begitu masuk final, hari Minggu kemarin masuk peringkat 5. Tapi itu pun sebenarnya sudah lumayan bagus, karena ya cuaca hujan, ya Yosua tidak biasa latihan di saat hujan, jadi kayaknya, dan yang peringkat 5 malah jadi peringkat 1 jadinya, saudara. Yang ya Surabaya. Bantu doa. Dan tadi malam Yosua ngomong sama saya, Pak, saya kok ditawari jangan cuma di Tulungagung, ditawari untuk mau dilatih sama Angkatan Darat ya, langsung masuk ke atlet gitu, atlet nasional. Betul doa saudara ya. Ya, tidak ada perkara mustahil, belum telat ya, belum telat. Tidak ada perkara mustahil. Semua kita bisa disertai Tuhan, dan apabila hidup kita disertai Tuhan,
segala yang kita kerjakan selalu berhasil. Katakan amin. Yusuf disertai Tuhan sehingga membuat Potifar mempercayakan semua-semuanya ke dalam aturannya Yusuf. Yang seharusnya majikan mengatur pembantu, apalagi budak ya, bukan pembantu ya, budak belian. Seharusnya budak belian itu di briefing, dikasih tahu ini cara kerja seperti ini dan selain sebagainya. Tetapi begitu ada Yusuf, Potifar mempercayakan semuanya kepada Yusuf. Terserah apa yang Yusuf kerjakan. Ternyata apa yang dikerjakan Yusuf, apa yang dipercayakan Potifar kepada Yusuf merupakan awal untuk Yusuf menjadi seorang pemimpin bagi Mesir. Diawali dia mengatur keluarga rumah tangga daripada Potifar. Potifar ini kayak menteri begitu, atau kayak bupati atau gubernur, pokoknya orang penting di sebuah daerah begitu. Mereka orang-orang yang penting. Dan Yusuf ada di situ. Yusuf dipercaya, menjadi kepercayaan. Dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4 dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia kepadanya. Melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa, perhatikan di situ. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf adalah seorang yang dapat dipercaya. Anak-anak Tuhan GPD Makedonia, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Diawali dengan kita mengatur rumah tangga kita, mengatur semua yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam setiap hidup kita. Firman Tuhan katakan bahwa setia dari perkara yang kecil, Tuhan percayakan kepada perkara yang lebih besar. Diawali dengan setia. Terkadang kita dipercaya dengan hal-hal yang kecil, lebih banyak kita menyepelekan, Allah itu masalah sepele, gampang. Itu bisa diatur. Lantas kita bisa merekayasa semuanya. Tetapi berbeda dengan Yusuf. Yusuf dapat dipercaya. Tuannya percaya kepada Yusuf sehingga bukan saja 1, 2, 3 yang dipercayakan oleh Potifar kepada Yusuf, tapi semua. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saya tidak dapat bayangkan kondisi Yusuf. Sekarang kita tidak bisa ya asal percaya kepada pembantu rumah tangga. Kayaknya yang di sini tidak kenal dengan istilah pembantu rumah tangga ya. Malah kita yang jadi pembantu. Ya, tidak kenal ini maksudnya tidak pernah punya pembantu rumah tangga gitu ya. Ya, malah kita yang jadi pembantu. Tapi tidak ya, jadi anak-anak Tuhan nanti satu saat kita akan
naik level lagi. Yusuf sebagai budak belian dipercaya di dalam segala bidang. Dikatakan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Diawali rumahnya itu lebih umum, menjadi mandor atas rumahnya. Bawahnya ada pembantu-pembantu. Kamu kerja bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini. Tapi ternyata bukan itu saja. Dipercaya hal-hal yang lebih privasi. Kenapa saya katakan lebih privasi? Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sampai saya berpikir yang dimaksud dengan segala kepunyaan apa? Segala miliknya, milik daripada Potifar ini diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Mungkin surat-surat tanah, emas, berangkasnya, kunci berangkasnya Yusuf lebih tahu daripada Potifar. Dipercayakan sampai sejauh itu, saudara. Dan Yusuf mempergunakan kepercayaan itu dengan bertanggung jawab. Yusuf tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh tuannya, sehingga tuannya semakin percaya. Ayat yang ke-6 diakhiri dengan sebuah kalimat, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sikapnya manis, elok parasnya. Apa itu elok parasnya? Ganteng gitu loh, kayak cuy aja ya. Ayu kayak Mbak Esther gitu. Mana Mbak Esther kok hilang? Jo, gantengnya cukup sampai situ ya. Jangan berlebihan. Gak boleh lebih-lebih, nanti papa tersinggung. Kembali lagi, itu guyon saudara. Jangan dicatat. Iya. Sampai mana tadi ya? Yusuf manis sikapnya dan elok parasnya. Sebuah paket lengkap. Anak Tuhan harus menjadi sebuah paket lengkap. Wajahnya elok, yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Jangan diwali saudara, itu LGBT. Ya, yang laki ganteng, yang perempuan cantik, bukan cuma cantik dan ganteng, tetapi sikapnya manis. Dapat dipercaya. Sebenarnya kalau kita lihat setelah itu, ayat yang ke-7 dan seterusnya, itu ujian yang dihadapi oleh Yusuf. Tetapi saya tidak sampai ke sana. Kita melihat dari Yusuf yang adalah orang, anaknya itu, Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Alkitab tidak mencatat terbalik, saudara. Diawali apa yang Alkitab katakan, bahwa yang terpenting itu hatimu, gitu loh. Yang penting itu adalah kehidupanmu yang manis. Wajah itu gampang, apalagi zaman sekarang banyak skincare. Seelek apapun jadi ganteng, amin. Jadi amin nih, nggak ngerti skincare ya. Saya pun juga nggak pernah pakai itu. Ya, nggak ngerti ya, nggak ada masalah, itu nggak penting ya. Sikapnya manis, elok parasnya.
Alkitab ada beberapa catatan mereka yang mempergunakan wajah yang elok tetapi sikapnya tidak manis. Anak dari Daud, seorang yang bernama Absalom. Alkitab berkata di antara anak-anak Daud itu dia yang paling ganteng, rambutnya panjang, setiap tahun setiap kali dipotong berapa kilo gitu. Rambutnya itu. Ada waktu-waktu khusus bagi Absalom. Tetapi apa yang dipakai, apa yang dipergunakan untuk Absalom, mempergunakan fasilitas kegantengannya itu dipakai untuk berontak orang tua. Yang akhirnya matinya dia tergantung. Rambutnya yang menjadi kebanggaan itu yang membunuh Absalom. Dia tergantung di ranting, dia naik kuda, lari, rambutnya terurai, akhirnya nyandrol di carangnya pohon. Akhirnya ditombaklah dia. Absalom seorang yang ganteng, dikatakan elok parasnya, tetapi hatinya tidak elok. Yusuf berbeda sekali. Elok parasnya dan dia manis sikapnya. Dia menghadapi banyak tantangan, tetapi dia bisa menang menghadapi itu semua. Tidak mudah jatuh terhadap rayuan dari seorang istri Potifar. Dia dituduh yang macam-macam. Dia manut, dia harus masuk penjara walaupun dia tidak lakukan itu. Dia lakukan, oke, terima kasih, masuk penjara. Tuhan ubahkan dari penjara itu, dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Di negeri orang, saudara. Dia datang sebagai budak belian. Endingnya dia menjadi Perdana Menteri Mesir. Mungkin kita bisa diolok, mungkin kita bisa dijatuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Sampai-sampai mungkin seolah-olah Tuhan tidak menolongku, harus masuk penjara. Itu sudah fatal, saudara. Sudah orang asing masuk penjara. Endingnya menjadi Perdana Menteri di negara itu juga. Kalau ada pujian yang katakan, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan sudah buka jalan bagi anak-anak Tuhan, orang siapapun orang itu, atau siapapun orang yang akan merekayasa menjatuhkan kita, tidak akan bisa menutup jalan Tuhan. Yakini kebenaran firman Tuhan bahwa aku ada di dalam penyertaan Tuhan. Ada pujian lama yang mengatakan, apa itu? Untuk Tuhan pasti buka jalan. Yakin bahwa Tuhan pasti buka jalan. Untuk Tuhan pasti buka jalan. Ada sebuah kalimat, asalku hidup suci dan tidak turun dunia, untuk Tuhan pasti buka jalan. Jalan kita tidak akan terhambat kalau kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Yusuf hidup seturut kehendak Tuhan. Dia tidak mau jatuh di dalam pelukan istri Potifar. Dia terus pertahankan kekudusan. Dia terus menjadi seorang yang manis sikapnya, mempertahankan hidup terus kudus di hadapan Tuhan.
maka Yusuf menjadi orang yang diberkati Tuhan. IPD Makedonia, jadilah anak-anak Tuhan yang terus mempertahankan kekudusan seperti Yusuf yang selalu disertai Tuhan. Dan saat dia menghadapi tantangan, dia juga terus ada di dalam hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kehidupan Yusuf alami kemenangan sampai endingnya sangat bagus. Alkitab mencatat Kejadian itu 50 pasal. Dari 50 pasal, 12 pasal itu bicara tentang Yusuf. Dari pasal 37 sampai pasal 50 itu bicara tentang Yusuf, dikurangi pasal 38. 12 pasal, kurang lebih seperempat apa? Iya, seperempat ya. Seperempat kitab Kejadian menceritakan seorang bernama Yusuf yang berhasil itu. Yusuf yang disertai Tuhan itu. Biar firman Tuhan sore ini merupakan firman Tuhan bagi kita semua. Amini firman Tuhan ini, jadikan rema, apalagi untuk anak-anak muda. Ya, aku mau jadi anak-anak muda yang seperti Yusuf. Wajahku ganteng, tapi aku juga harus manis sikapku, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Engkau Tuhan pasti bukan jalan. Katakan ku tahu Tuhan, Tuhan pasti bukan jalan. Asalku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan. katakan iman lewat pujian ini bahwa Tuhan pasti buka jalan, pasti menolong kita, pasti campur tangan dalam hidup kita. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Asalku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Asalku hidup suci, tidak turun. Asalku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami boleh dengar firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, anak-anak Tuhan yang bukan hanya haleluya elok paras kami di hadapan manusia, tetapi sikap kami seperti Tuhan, kehidupan kami seperti yang ada di dalam pribadi Yusuf. Biarlah kami boleh mempermuliakan Tuhan dengan hidup yang Tuhan beri, khususnya kepada anak-anak kami Tuhan,
di dalam menghadapi dunia akhir zaman ini. Biarlah mereka membawa hidup jadi pribadi yang takut akan Tuhan. Mereka hidup suci, hidup kudus, tidak bercela di hadapan Tuhan, tidak mengikuti keadaan dunia ini ya Tuhan, tetapi mereka dapat membawa diri mereka dengan pertolongan Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kami rindu hidup anak-anak kami, hidup kami pun sebagai orang tua dalam keluarga, hidup yang diberkati dan menjadi berkat, sehingga hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam hidup kami semua. Meteraikan setiap benih firman-Mu di dalam hati kami, sehingga firman itu memberi kami kekuatan, memberi kami iman yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan, memberi kami hidup yang terus kami bawa di dalam kehendak dan rencana ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati juga keluarga di tempat ini yang sudah haleluya menyediakan tempat untuk kami memuliakan, membesarkan, dan menikmati firman Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan juga ada atas kami semua yang sudah hadir untuk beribadah di tempat ini. Secara khusus untuk Esther, kalau di hari ini Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun lagi, genap 11 tahun. Biarlah dengan bertambah umur yang Tuhan beri untuk Esther, bertambah anak ini hidup takut akan Tuhan. Beri hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan. Haleluya. Dan di mana Esther ada, Esther boleh menjadi terangnya Tuhan. Terima kasih, Bupa ini juga diberkati dengan umur yang ke-50 tahun, bertambah-tambah kuat di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi suami dan anak-anak. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan membawa korban persembahan. Kuduskan setiap persembahan kami, kuduskan hati dan pikiran kami saat kami memberi persembahan. Persembahan kami boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan sebentar juga kami akan terima berkat dari keluarga di tempat ini, makanan minuman yang mereka sediakan. Sebelum kami menikmati, kuduskan, sucikan dengan kuasa firman-Mu, bubuhkan berkat di atasnya, dan setiap tangan-tangan yang bekerja diberkati Tuhan, untuk haleluya kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan saat ini. Ini doa sembahyang kami Tuhan, kami pinta dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada keluarga.